Shalom, selamat malam jemaat yang terkasih, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dimanapun Bapak Ibu berada. Mari sejenak kita datang ke hadirat Tuhan. Kita boleh berlutut di hadapan Tuhan. Kita beribadah bersama-sama. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Ibadah persekutuan doa pada malam hari ini semua terjadi atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita senantiasa membesarkan nama Tuhan. Kita puji kemuliaan nama Tuhan. Kita pujikan lagu Besarkan Nama Tuhan. Kasih Allah sungguh baik buat kita. Kasih Allah tidak berkesudahan. Seperti apapun kondisi yang kita alami. Mungkin pada hari ini kita sedang bersuka cita karena kita masih diberi kesempatan berkumpul dengan keluarga. Kita masih mempunyai pekerjaan yang bisa menunjang kehidupan kita. Tapi mungkin sebagian orang pada malam hari ini pun juga sedang bersedih, sedang bergumul. Mereka yang mulai dirumahkan, mereka yang terpisah dari keluarga, mereka yang merindukan keluarga tetapi untuk saat ini tidak bisa bertemu. Biarlah hati kita tetap bersandar kepada Tuhan. Kita tetap memuji, memuliakan namanya. Mari kita pujikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan sebelum kita masuk dalam doa syafaat. Hosana ku memuji Tuhan.
Indonesia, mari kita terus mendukung dunia yang saat ini sedang menghadapi wabah virus corona. Mari kita mengambil waktu di hadapan Tuhan, kita berdoa. Pertama-tama kita terus doakan supaya wabah COVID-19 ini bisa segera selesai. Tuhan menolong, Tuhan yang berkarya di dalamnya. Doakan juga segala aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk menolong pemutusan rantai virus ini, sehingga setiap masyarakat bisa paham dan bisa taat kepada setiap aturan yang ada di tengah-tengah bangsa kita Indonesia. Doakan juga para dokter, tenaga medis yang kita tahu mereka mulai tumbang. Siapa lagi yang akan menolong kita? Mereka yang dipakai oleh Tuhan untuk menolong bangsa kita saat ini, untuk menolong para pasien yang membutuhkan pertolongan. Oleh sebab itu, mereka yang ada di garda terdepan, para perawat, mari kita doakan mereka sehingga Tuhan senantiasa menguatkan mereka. Mari kita berdoa untuk 3 pokok doa ini. Bapa di surga, kami kembali kepada Engkau Tuhan, karena kami sadar hanya Engkau Tuhan Allah yang mengerti apa yang kami doakan, yang mengerti isi hati kami Tuhan. Malam hari ini ya Bapa, kami bersehati Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia yang sedang menghadapi wabah virus COVID-19 ini Tuhan. Bahkan seluruh dunia pun juga sedang bersedih menghadapi masa-masa yang mencekam ini Tuhan. Tidak hanya di Indonesia ya Bapak, belahan negara di tempat lain mereka sampai melakukan lockdown. Mereka benar-benar membatasi segala aktivitas yang ada di kehidupan mereka Tuhan. Semua bertujuan untuk memutuskan rantai virus ini ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami memohon belas kasih-Mu. Hanya di hadapan Engkau saja ya Bapa kami sanggup menyatakan, Tuhan tolong kami Tuhan. Kami sungguh-sungguh berharap akan pertolongan Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk program social distancing yang ada di Indonesia ya Bapa. Tolonglah untuk setiap masyarakat Indonesia memahami hal ini dan mereka boleh taat kepada aturan yang ada ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk para dokter, perawat, tenaga medis yang saat ini berada di garda terdepan untuk menolong para pasien yang ada Tuhan. Tuhan, Engkau sendiri yang menolong ya Bapa. Banyak sekali mereka yang sudah mengorbankan hidup mereka demi pelayanan masyarakat Tuhan. Kami tahu ya Bapa, Engkau lebih mengasihi mereka Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, tak henti-hentinya kami berdoa untuk mereka. Segala kebutuhan peralatan yang mereka butuhkan, terkhusus APD ya Bapa, Engkau sendiri Tuhan yang siapkan ya Tuhan. Engkau sendiri yang tolong Tuhan. Bahkan kami terkhusus berdoa untuk kota Sumbawa Tuhan. Di tengah-tengah kota kami pun juga sudah ada yang terjangkit virus ini ya Bapa. Ada yang positif Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk para dokter ya Bapa. Kami berdoa untuk pasien yang sedang dirawat. Kami juga berdoa untuk peralatan kedokteran yang sungguh-sungguh dibutuhkan Tuhan. Biarlah ada hati yang tergerak Tuhan untuk mendukung kebutuhan rumah sakit ini ya Bapa. Tuhan, kami percaya ya Bapa, dengan bergotong royong, dengan bersehati, kami terus akan bangkit bersama-sama ya Bapa. Apa yang bisa kami lakukan sesuai dengan apa yang Kau percayakan, biarlah itu menjadi bagian kami Tuhan. Jikalau bagian kami adalah tinggal diam di rumah dan berdoa ya Bapa, biarlah kami setia untuk melakukannya ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan, Engkau sendiri ya Bapa yang terus berperang untuk menolong kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa mari Bapak Ibu kita doakan untuk jemaat JKT di seluruh Indonesia, untuk setiap umat-umat Tuhan di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kita doakan untuk iman mereka supaya teguh di hadapan Tuhan, tetap bersandar dan percaya kepada Tuhan,
tidak berpaling kepada Tuhan dan terus berdoa bagi wabah ini untuk segera selesai. Kita juga berdoa untuk para pekerja yang saat ini menghadapi dampak dari wabah virus corona ini. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong para pekerja ini, dan mereka terus percaya bahwa penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan tetap nyata dalam kehidupan mereka. Kita juga terus doakan untuk pemerintah Indonesia, Bapak Presiden kita, para pemimpin-pemimpin bangsa kita, para pemimpin-pemimpin kota kita, daerah kita. Mari kita berdoa untuk mereka supaya mereka pun dikuatkan, memiliki hikmat. Kita juga berdoa untuk aparat keamanan, polisi, TNI, atau mereka yang mengamankan negara kita pada saat ini dalam kesibukan mereka. Biarlah Tuhan terus menolong. Dan kita juga terus doakan untuk pekerjaan jemaat, untuk gereja-gereja yang saat ini harus beribadah di rumah. Kita juga terus doakan untuk hamba-hamba Tuhan boleh setia melayani Tuhan dalam kondisi yang mungkin berbeda. Mereka tetap setia mengikut Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat mereka, setia mendoakan jemaat mereka. Mari kita berdoa untuk pokok-pokok doa ini. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan Tuhan untuk setiap jemaat GKT dimanapun mereka berada Tuhan. Jikalau ada yang bergumul ya Bapak, Engkau tolong mereka Tuhan, terkhusus di daerah-daerah yang sangat terkena dampak virus COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa terkhusus daerah Jakarta, Jawa Barat Tuhan, Engkau yang menjamah kota-kota ini Tuhan. Engkau sendiri ya Bapa yang menolong Tuhan, Engkau yang mengulurkan tangan-Mu ya Bapa untuk kota-kota ini Tuhan, untuk gereja-Mu, untuk anak-anak Tuhan, bahkan umat-Mu di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia ya Bapa. Kami bersandar penuh ke dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri yang memberi kekuatan iman untuk kami tetap teguh di hadapan Tuhan, tidak berpaling ke hal yang lain. Justru kami semakin bersatu untuk berdoa bagi bangsa negara kami, bagi dunia ini ya Bapa. Kami terus berserah hati ya Bapa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk para pekerja, para buruh atau pengusaha, mereka yang membuka usaha atau apapun itu Tuhan, pertokoan-pertokoan juga kami berdoa Tuhan, mereka yang mengalami dampak penurunan secara ekonomi, Engkau tolong berkati mereka Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati, kami percaya Engkau juga senantiasa memelihara kami ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami sungguh-sungguh bersandar di hadapan Engkau. Engkau tolong mereka ya Bapa. Kuatkan dan teguhkan iman mereka untuk percaya bahwa kasih-Mu senantiasa menolong mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin negara kami. Kami berdoa untuk Pak Presiden kami berdoa untuk para menteri, kami berdoa untuk segala pemimpin-pemimpin di jajaran yang tertinggi sampai yang paling bawah ya Bapak. Bahkan pemimpin-pemimpin di daerah-daerah kami Tuhan, berikan hikmat kepada mereka untuk bisa menanggulangi wabah virus COVID-19 ini Tuhan. Engkau tolong mereka Tuhan, Engkau lindungi mereka, Engkau terus dukung mereka ya Bapa. Biarlah kami bisa menolong mereka dengan berdoa ini Tuhan. Engkau yang sendiri yang campur tangan di dalamnya Tuhan. Kami juga berdoa untuk aparat keamanan dalam keletihan mereka bekerja, untuk TNI, Polri, dan aparat keamanan yang lainnya Tuhan. Engkau sendiri yang berkarya di dalamnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan jemaat-jemaat yang ada saat ini Tuhan. Jemaat kami banyak yang mengalami sakit penyakit, Engkau jamah. Jemaat kami ada yang terus bergumul bagi anak-anak mereka yang saat ini menjadi dokter, perawat. Jemaat kami pun juga banyak yang menjadi dokter dan perawat Tuhan. Kau tolong mereka ya Bapa. Orang tua mereka, saudara mereka, keluarga mereka tentunya memiliki rasa khawatir dan cemas Tuhan.
Tapi biarlah kami meletakkan rasa khawatir dan cemas kami hanya ke dalam tangan Tuhan Allah yang penuh kuasa ini ya Bapa. Engkau sendiri Tuhan yang menolong mereka ya Bapa. Kami juga berdoa bagi jemaat kami yang saat ini bergumul dengan jarak antara anak mereka, cucu mereka Tuhan. Engkau sendiri yang tolong ya Bapa, di antara keluarga mereka masih kesulitan untuk pulang Tuhan, karena memang kondisi yang ada ya Bapa. Engkau sendiri memberikan kekuatan bagi mereka yang jauh di antara kami, bahkan bagi kami yang tinggal di rumah Tuhan, untuk terus percaya Engkau melindungi setiap keluarga yang jauh di sana ya Bapa. Engkau berkati mereka semua Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa dalam surga, mungkin ada seruan-seruan terdalam dalam hati kami yang tidak terungkapkan ya Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, tidak ada yang sia-sia ketika kami terus berdoa dengan tekun dan setia. Biarlah itu menjadi komitmen hidup kami ya Bapa, untuk kami terus mengikut Engkau. Sekalipun kondisi-kondisi saat ini Tuhan membuat kami tidak bisa bersekutu dan beribadah ya Bapa di gereja. Tapi persekutuan dan ibadah yang sejati adalah perjumpaan kami dengan Allah yang sejati itu Tuhan, dimanapun dan bagaimanapun caranya ya Bapa. Engkau pimpin sertai Tuhan, sehingga kami tetap setia menanti jawaban dari-Mu. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kita akan pujikan lagu Biar Bumi Akan Berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, tapi firman Tuhan biarlah menjadi pasti dan tergenapi. Kita pujikan lagu Biar Bumi Akan Berlalu. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku yang pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama kembali membaca bagian firman Tuhan yang menolong kita untuk memiliki pengharapan, memiliki pegangan di dalam menjalani hidup yang penuh dengan pergumulan, yang penuh dengan penderitaan. Biarlah firman Tuhan menguatkan kita. Tapi sebelum kita membaca bagian firman Tuhan ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, perjalanan hidup kami selalu syarat dengan berbagai macam tantangan hidup, penuh dengan penderitaan dan penuh dengan tekanan yang secara kedagingan kami, Tuhan, kami tidak mampu melepaskan diri. Tapi kami percaya, Tuhan, bahwa sesungguhnya kelepasan yang sejati berasal daripada Engkau, Tuhan. Tolong kami ketika kami boleh mengenal suara-Mu, Tuhan, melalui firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kami, memberikan kami pedoman
agar kami tahu melangkah di tengah-tengah pergumulan hidup yang penuh dengan tantangan ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan. Biarlah setiap kata, setiap bagian firman Tuhan yang kami baca hari ini sungguh-sungguh menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita perhatikan dari Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-11. Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-11. Hari ini kita tidak akan mendengarkan khotbah, tapi bagian ini kita mau baca sebanyak 2 kali. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11. Saya bacakan untuk kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, dan kita bisa memperhatikan di Alkitab masing-masing. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Bapak, Ibu, dan Saudara, sekali lagi kita baca dengan pelan-pelan bagian firman Tuhan ini, seraya merenungkan, meresapi setiap kata dan kalimat dari firman Tuhan ini. Sekali lagi saya mengajak kita membacanya. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah membaca bagian Alkitab ini.
saya mengajak kita untuk merenungkan sejenak. Ayat mana yang menurut Bapak Ibu paling berkesan di dalam bagian ini? Saya mengajak kita, mungkin kita sedang memegang bagian Alkitab itu atau membacanya atau melihatnya, merenungkannya. Coba kita pilih untuk kita renungkan sama-sama dalam sepanjang hidup, sepanjang malam hari ini. Ya, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya akan membagikan bagian firman Tuhan yang saya dapatkan. Nanti Bu Rika akan membagikan bagian firman Tuhan yang akan didapatkan, dan saya percaya bahwa Bapak Ibu dan Saudara juga mendapatkan bagian firman Tuhan yang memberkati kita pada malam hari. Bagian firman Tuhan yang bagi saya secara pribadi sangat berkesan dan memberkati saya, yaitu di dalam ayatnya yang ke-11 bagian terakhir. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Bapak Ibu dan Saudaraku, kenapa bagian ini saya coba bagikan kepada kita? Kalau manusia disebut penyayang, tentu kita terbiasa untuk menemukannya. Sesama kita, orang tua kita, keluarga kita, anak-anak kita, ataupun mereka-mereka yang seringkali mengungkapkan rasa sayang kita. Tetapi manusia tidak pernah diberikan kata Maha Penyayang kecuali Allah. Karena rasa sayangnya Allah itu berlimpah buat kita. Maha Penyayang. Dia adalah sumber kasih sayang yang sangat besar. Lalu yang berikutnya, selain Tuhan Maha Penyayang, Dia juga penuh belas kasihan. Bapak Ibu dan Saudara, coba kita membayangkan istilah kata penuh. Kalau kita mengambil sebuah gelas, lalu kita masukkan air ke dalamnya. Bagi manusia rasanya cukup kalau air itu adalah sampai penuh di dalam gelas itu. Entah itu dipakai untuk kita minum atau dan sebagainya. Nah, tetapi di dalam bagian ini Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu digambarkan Tuhan itu penuh belas kasihan. Artinya bukan hanya kasihnya Tuhan itu setengah, atau kasihnya Tuhan itu hanya sebatas yang dimampu oleh Tuhan, atau manusia yang berbelas kasihan sebatas kemampuan manusia. Tidak. Tapi sekali lagi Alkitab mencatat, Yakobus mencatat bahwa Allah itu penuh belas kasihan, penuh belas kasihan. Nah, karena itu Bapak Ibu dan Saudara, mari kita mengingat Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Dari kapan? Dari dulu, dari kekal hingga kekal. Tuhan menyayangi Bapak Ibu dan Saudara dan memberi saudara belas kasihan. Nah, karena itu yakinlah dalam perjalanan hidup kita, Dia selalu menyayangi kita dan selalu penuh belas kasihan. Selanjutnya Bu Rika mungkin men-sharingkan bagian firman Tuhan yang sangat berkesan. Ya, ketika saya baca ini Pak, sebetulnya masing-masing ayat cukup sangat membuat saya belajar gitu ya, dengan tema bersabar dalam penderitaan. Tentunya penderitaan itu tidak mudah untuk dihadapi setiap orang, tapi ternyata di sini Tuhan suruh kita untuk belajar sabar gitu.
Jadi saya sangat lebih berkesan, selain semua ayat saya berkesan, yang paling berkesan adalah ayat 9, saudara-saudara janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Dalam kehidupan kita ketika kondisi yang tidak mudah, seperti contohnya wabah saat ini, terkadang kita bisa saling menyalahkan, kita bisa bersungut-sungut gitu ya, mungkin karena kita tidak siap dengan kondisi yang ada. Tapi firman Tuhan seakan-akan mengingatkan kita, jangan bersungut-sungut, jangan saling menyalahkan. Nah, kalimat terakhir yang membuat saya takut adalah supaya kamu tidak dihukum. Artinya kalau saya secara pribadi bersungut-sungut dan saya ini mempersalahkan, saling mempersalahkan, maka saya akan dihukum. Nah, bagi saya hal yang membuat saya takut adalah dihukum oleh Tuhan. Saya lebih memilih takut kepada Tuhan daripada dihukum Tuhan. Itu yang berkesan, Pak. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara. Tentu bagian firman Tuhan ini kita punya ayat yang sangat berkesan yang kita dapatkan malam hari ini. Terlebih lagi ketika kita membaca dan melihat judul perikopnya, yaitu bersabar dalam penderitaan. Biarlah kita menjalani hidup ini dengan bersabar dalam penderitaan, tidak bersungut-sungut, tidak saling mempersalahkan, dan yakinlah Tuhan itu Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena firman-Mu mengingatkan kami bahwa ketika kami berada dalam penderitaan, kami harus bersabar. Bahkan bersabar sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Tuhan, kami pun boleh menseringkan bagian firman Tuhan yang cukup berkesan buat kami. Dan bagian firman Tuhan kami bagikan kepada setiap pendengar pada malam hari ini adalah bagaimana ketika kami berada dalam penderitaan, kami tidak boleh bersungut-sungut, kami tidak boleh saling menyalahkan. Terlebih lagi Tuhan, bahwa dalam penderitaan kami tahu bahwa Tuhan itu Maha Penyayang dan penuh dengan belas kasihan. Berkati seluruh jemaat kami, berkati setiap pendengar malam hari ini Tuhan, agar kami boleh hidup bersabar di dalam setiap penderitaan. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudaraku dikasih oleh Tuhan, demikian doa malam kita hari ini. Saya percaya bahwa berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus selalu menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.